Halo semuanya, selamat datang di podcast BIBN. Beda ideologi, beda ngomong. Nah, sebelum kita mulai, kita harusnya kenalan dulu dong. Saya di sini Sarlin sebagai host, dan di sini ada Angelica, ada Rafelin, dan yang terakhir Evelyn. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas kasus-kasus yang sering banget kita temukan di Indonesia. Nah, kita akan bagi menjadi 3 kasus. Masing-masing kasus akan diwakili oleh 4 ideologi. Nah, jadi bakalan ada total 12 ideologi yang akan kita bahas hari ini. Nah, benar banget. Karena setiap ideologi itu bukan muncul karena iseng. Mereka lahir karena sejarah, konflik, krisis, perang, revolusi, bahkan bencana alam. Contohnya, sosialisme lahir karena ketimpangan ekonomi. Liberalisme lahir karena orang bosan banget dijajah monarki. Nasionalisme lahir karena bangsa ingin bebas. Ekologisme lahir karena bumi makin rusak. Jadi, ideologi itu sama sekali nggak random. Dan yang menarik, ideologi-ideologi ini nempel banget di Indonesia. Kita hidup dalam kebijakan yang dipengaruhi liberalisme, nasionalisme, sosialisme, konservatisme, bahkan religiusisme. Orang sering nggak sadar, tapi cara kita marah, protes, atau memilih solusi itu sebenarnya ideologis banget. Jadi duduk yang enak, ambil minuman favorit kalian ya, dan siap-siap karena kita akan membahas 3 masalah yang sering bikin orang Indonesia ingin pindah ke Mars. Harga sembako naik, banjir dan polusi, dan tempat kerja toksik. Oke, kita masuk ke kasus yang pertama. Harga sembako naik, ini tuh fenomena yang bahkan bisa bikin ibu-ibu yang biasanya sahabat jadi mode sinetron. Terus telur naik dikit, padi, cabai naik, drama nasional, beras naik, negara goyah. Dan itu hampir terjadi setiap tahun di Indonesia. Natal belum tiba, tapi harga sejumlah kebutuhan pokok mulai mahal. Di Bengkulu, pasokan daging ayam dan telur kian menipis. Di sejumlah pedagang, harga daging ayam dibanderol Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya per kilogram Rp35.000. Sementara harga telur per papan yang berisi 30 butir dijual Rp64.000 dari sebelumnya Rp54.000. Kenaikan itu berdampak akibat ada makanan gratis. Nah, itu kan banyak kali kebutuhannya mulai dari TK sampai SMA ya. Itu membutuhkan rata-rata kan mereka pakai telur sama ayam. Makanya ayam sama telur itu naik. Senada dengan pernyataan pedagang, Badan Pusat Statistik juga mengakui kenaikan harga ayam dan telur karena adanya permintaan yang tinggi dari program makan bergizi gratis. Telur ayam ras ini menarik karena memang yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam sebagai salah satu komponen lauk-lauk pada menu MBG, kata Kepala BPS. Badan Pusat Statistik juga mencatat ada lebih dari 150 daerah, kabupaten, dan kota yang mengalami kenaikan harga telur. Harga tertinggi berada di Kabupaten Membrano Tengah dengan Rp100.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga telur dan ayam diprediksi terus naik jelang Natal dan Tahun Baru. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. Kadang karena cuaca, kadang karena impor, karena kadang ada tuh oknum yang hobi main-main harga. Kalau kita pakai kacamata liberalisme ya, yang intinya pasar bebas itu adalah solusi terbaik. Kenaikan harga sembako itu dianggap alami. Katanya biarkan pasar bekerja. Kalau harga naik, pasar akan menyesuaikan, pelaku usaha baru masuk, persaingan meningkat, dan harga juga turun lagi. Teorinya itu cantik sekali kayak drama Korea. Tapi kenyataannya, pasar bebas di Indonesia yang sering kalah sama kartel. Lihat aja kasus minyak goreng, harga naik, tapi siapa yang menikmati? Para kartel yang sepakat diam-diam. Liberalisme itu percaya kalau inovasi itu muncul kalau negara nggak ikut campur. Tapi kalau pelakunya licik, ya pasar juga jadi kacau. Jadi liberalisme itu bagus kalau semua permainannya fair. Tapi di Indonesia ya kalian tahulah. Masalahnya sederhana, Indonesia terlalu tergantung impor. Cabai dari India, beras dari Thailand, dan gandum dari Australia. Jadi kalau negara lain naik harga, kita ikutan nangis. Nasionalis akan bilang, ayo perkuat petani lokal. Jangan biarkan pangan kita ditentukan negara lain. Dan itu benar banget. Karena begitu India berhenti ekspor beras tahun 2023, seluruh Asia panik. Pro-nasionalisme akan adalah ketahanan pangan, tapi kontranya adalah
Kalau produksi lokal gagal, harga bisa makin gila-gilaan. Dan harus jujur, program pangan di Indonesia sering terkendala, banyak hal termasuk birokrasi. Nah, kalau misalnya sosialisme masuk, dia bakal langsung bilang harga sembako itu hak hidup rakyat. Jadi negara wajib ikut campur. Sosialisme mau negara mengatur harga, kasih subsidi dan pastikan rakyat kecilnya nggak jadi korban pasar. Ada namanya HET atau harga eceran tertinggi, bansos, intervensi bulog dan sebagainya. Pro-nya yaitu rakyatnya aman, kontranya kalau misalnya negara salah kelola atau korup, harga bisa makin rusak. Contoh ekstrimnya itu Venezuela. Apa itu Venezuela? Harga dikunci terlalu rendah, akhirnya barang hilang dan dari rak-rak supermarket. Jadi sosialisme butuh negara yang kuat, bersih dan efisien. Kalau enggak ya bye. Jadinya semua ideologi itu punya poinnya. Kayak liberalisme mau pasar sehat, nasionalisme mau kita mandiri, nasionalisme mau rakyat aman. Nah, Indonesia seperti biasa, akhirnya pakai campuran aja ya. Kayak gado-gado ideologi gitu loh. Fleksibel namanya. Demokrasi sosial melihat kenaikan harga sembako sebagai hal yang harus ditangani lewat kerjasama pasar dan negara. Pasar tetap berjalan, tapi negara wajib menjaga agar harga tidak memberatkan rakyat, terutama dengan mengawasi kartel, menstabilkan stok, dan memberi subsidi tepat sasaran. Produksi lokal diperkuat, impor dijadikan penyimbang, dan seluruh kebijakan harus transparan. Tujuannya, harga stabil, rakyat terlindungi, pasar tetap sehat. Next, kita akan membahas kasus yaitu banjir dan polusi. Ini tuh masalah yang hampir seluruh rakyat Jakarta tuh ributkan ya. Kayak hujan 10 menit, banjirnya tuh 2 jam. Udara panas dikit, langsung banyak orang Indonesia yang beli air purifier atau masker dan skill lompat genangan setinggi 2 kaki. Biasa kalian lihat kan di TikTok atau media sosial lainnya itu yang kalau mereka kejebak banjir atau apa tuh kayak ada aja akalnya kayak untuk melewati genangannya itu loh. Jadi konservatisme itu percaya bahwa solusi itu ada di masa lalu. Dulu sistem drainase Belanda itu rapi, sungai lebar dan bangunan tidak merusak aliran air. Konservatif akan bilang kembalikan tata kota yang benar, jaga sungai, jaga bangun gedung di atas semua ruang kosong. Pro-nya itu stabil dan terbukti berhasil. Kontranya kadang dianggap kuno dan tidak kompatibel dengan urbanisasi modern yang cepat. Tapi jujur aja, kalau kita lihat kota zaman dulu memang rapi banget dibandingkan zaman sekarang. Nah, fasisme itu berbeda. Fasisme percaya lingkungan itu rusak karena manusia kurang disiplin. Buang sampah sembarangan, denda besar, langgar aturan, tanggung untuk bangunannya. Negara harus keras, contohnya Jepang, yang sangat disiplin soal sampah. Singapura denda sampai jutaan kalau meludah sembarangan, itu ada pro-nya, efektif. Kontranya itu bisa otoriter banget, tapi kadang masyarakat itu memang butuh sedikit ketegasan, sedikit aja, biar nggak buang sampah ke kali seenaknya. Nah, kalau Islamisme itu melihat lingkungan sebagai amanah dari Tuhan ya. Banjir itu bukan cuma masalah teknis, tapi juga moral. Kita lalai menjaga bumi.
Banyak gerakan keagamaan sekarang bikin eko pesantren, kampanye sedekah sampah, menanam pohon, dan mengurangi plastik. Positifnya itu dapat menggerakkan moral dan komunitas. Untuk kontranya itu implementasinya harus tetap inklusif karena Indonesia itu plural. Tapi pendekatan moral sering jauh lebih efektif daripada sekedar peraturan. Yang lucunya itu tiga ideologinya kalau digabungin sebenarnya tuh pas banget. Kita butuh moral, kita butuh disiplin, dan kita juga butuh tata kota yang benar. Masalah banjir ternyata bukan cuma teknis tapi budaya, moral, dan perencanaan sekaligus. Ekologisme melihat banjir dan polusi sebagai tanda bahwa manusia sudah melampaui daya dukung alam. Solusinya bukan hanya perbaikan teknis, tetapi mengubah cara hidup, memperluas ruang hijau, memulihkan sungai, membatasi pembangunan yang merusak, dan memakai energi serta transportasi bersih. Intinya, kota harus dibangun selaras dengan alam agar bencana tidak berulang. Ini nih kasus yang pasti relate banget sama Gen Z dan milenial. Dimana tuh tempat kerja toksik dari bos yang micromanaging, jam kerja yang nggak jelas, senioritas yang menyiksa, sampai lembur tuh nggak dibayar dong. Yang kadang kita bukannya nggak mau resign ya, tapi kita takut dompet kita itu kerontang. Nah, kalau feminisme bilang sih workplace toxic itu sering muncul dari ketidakadilan gender ya. Banyak perempuan dibayar lebih rendah, dianggap kurang kompeten, atau bahkan mengalami pelecehan. Feminisme menuntut equality, gaji setara, kesempatan setara, dan keamanan. Positifnya itu lingkungan kerja lebih adil. Untuk kontranya itu sering dicap agenda tertentu, padahal ini basic human rights. Anarkisme ini bukan chaos ya. Anarkisme itu hanya menolak hierarki yang tidak perlu. Toxic workplace muncul karena kekuasaan yang timpang. Kalau misalnya semua orang punya suara, keputusan tidak dipusatkan dan struktur lebih datar, lingkungan kerja bisa jadi lebih sehat. Pro-nya egaliter dan kreatif. Kontranya, perusahaan besar bisa jadi ribet kalau misalnya semua keputusan harus bermusyawarah dulu. Marxisme melihat toxic workplace sebagai dampak dari kapitalisme. Pekerja dieksploitasi untuk profit, makanya muncul jam kerja panjang, lembur tidak dibayar, target tidak masuk akal. Solusinya menurut Marxisme adalah serikat pekerja, collective bargaining, kekuatan buruh. Pro-nya adalah pekerja terlindungi, dan kontranya adalah sering ditolak karena dianggap menghambat fleksibilitas perusahaan. Komunisme itu bahkan lebih ekstrim ya. Sistem bos pekerja itu sendiri dianggap sumber masalah. Semua harus dimiliki bersama. Semua diputuskan bersama. Tidak ada kelas-kelas sosial. Positifnya itu no exploitation. Untuk kontranya itu dalam praktik sering jadi otoriter dan ekonomi stagnan. Ya, jadi toxic workplace itu bukan sekedar bos jahat sih. Ada struktur budaya, relasi kuasa, hingga sistem ekonomi yang mempengaruhi. Dan lucunya itu setiap ideologi itu punya kritik yang masuk akal. Mungkin kalau digabung dunia kerja bakal lebih sehat ya. Nah, jadi itu dia 12 ideologi yang dibagikan menjadi 3 contoh kasus. Setiap ideologi itu memberi perspektif baru. Gak ada yang sempurna, tapi semuanya tuh membantu kita untuk melihat dunia lebih jernih. Yang penting kita sebagai masyarakat harus kritis dan gak menerima dari narasi mentah-mentah ya. Jangan kemakan hoax. Lalu sampai jumpa di episode berikutnya.